yang kami hormati juga moderator Ibu Anti. Dalam kesempatan ini alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah kita bisa bersilaturahmi melalui pelatihan yang diadakan oleh ITC Beach 6 tingkat Provinsi Jawa Barat, walaupun melalui sosial media, tapi alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan untuk menghadapi dunia yang semakin panas ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para presenter, pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang tentunya ini adalah organisasi garapan di bidang perempuan. Baik, di sini kami mengambil judul pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu mempunyai isi dan misi yang tentunya isi dan misi ini adalah untuk terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Kemudian dari visi dan misi ini kita kembalikan kepada kebijakan umum dari tingkat pusat maupun tingkat daerah tentang tim penggerak PKK tersebut. Nah, di sini dari visi dan misi ini bahwa TP PKK adalah dari semua kader PKK ini perlu melibatkan diri, artinya dia secara aktif, sistematis dan berkesinambungan dalam melaksanakan 10 program pokok PKK di kehidupannya masing-masing. Dalam artian kehidupan masing-masing itu di dalam minimalnya keluarga sebagai anggota kepala keluarga di dalam rumah. Kemudian siapa saja nih gerakan PKK ini? Ya. Jadi PKK itu adalah sebagai gerakan nasional dalam pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari bawah dengan pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. Nah, di sini tujuannya apa dari gerakan PKK itu adalah memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Kemudian sasarannya siapa dari PKK itu adalah keluarga yang ada di pedesaan ataupun di perkotaan. Kenapa dikatakan perdesaan atau perkotaan? Di sini mungkin kalau di perkotaan adalah kota, kalau di pedesaan adalah kabupaten, dan yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kepribadiannya secara mental dan fisik. Yaitu adalah bagian dari gerakan PKK. Kemudian dari PKK ini kita dibagi menjadi beberapa program yang ada 10 program dari PKK tersebut. Nah, kita bagi menjadi dari 10 program PKK itu kita kelompokkan menjadi 4 kegiatan kelompok kerja. Di sini kelompok kerja Pokja 1. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di sini akan merujuk kepada A. Penumbuhan ketahanan keluarga, B. Pembinaan ketahanan bela negara, C. Kesadaran hukum, D. Pola asuh anak dan remaja, C. Pemahaman dan keterampilan hidup atau life skill dan parenting skill. Kemudian yang F adalah pemahaman tertib administrasinya. Yang keduanya adalah gotong royong. Gotong royong adalah menumbuhkan kesadaran kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa dan kebersamaan. Kemudian yang B-nya adalah memberdayakan lansia. Yang C-nya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, dari kegiatan Pokja 1, kenapa dikatakan Pokja? Pokja itu adalah kelompok kerja 1. Di sini ada 2 program, yaitu yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang keduanya adalah gotong royong. Kemudian kegiatan kelompok kerja yang kedua adalah
Ada dua, yaitu pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, pendidikan dan keterampilannya meliputi satu, menyusun dan mengandalkan modul pelatihan, artinya menggandakan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah dan mutu kader melalui pelatihan-pelatihan. Yang ketiganya adalah monitoring dan evaluasi posbaud. Yang keempatnya adalah meningkatkan KUKM atau keaksaraan usaha mandiri. Yang kelimanya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baca tulis serta membudayakan minat baca melalui taman bacaan dan sudut baca. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kehidupan berkoperasi. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah OP2K dan yang kedua adalah mendorong terbentuknya koperasi yang tadinya dari prakoperasi menjadi koperasi. Kemudian kelompok kerja yang ketiga adalah ada 3 poin di sini: pangan, sandang, dan perumahan serta tata laksana rumah tangga. Pangannya itu meliputi mewujudkan ketahanan pangan keluarga, kemudian hatinya PKK dan toga PKK, kemudian TTG atau teknologi tepat guna. Itu bagian bagian pangan. Yang sandangnya adalah membudayakan berbusana sesuai dengan adat Indonesia, kemudian mengembangkan produk daerah masing-masing. Yang ketiganya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produk sandang. Kemudian yang ketiga adalah perumahan dan tata laksana rumah tangga. Di sini ada 2 poin di dalam perumahan dan tata laksana rumah tangga. Di sini adalah P2LDT, pemugaran, perumahan, dan lingkungan desa terpadu. Yang keduanya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga sebagai tempat tumbuh kembang keluarga yang harmonis. Kemudian yang kelompok kerja yang keempat, perencanaan sehat. Kesehatannya di sini adalah penurunan angka kelahiran ibu, angka kelahiran balita, dan angka akaba. Yang keduanya adalah pemanfaatan kadar gizi, keluarga sadar gizi. Yang ketiganya adalah PMTAS atau pemberian makanan tambahan anak sekolah. Yang keempatnya adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang kelimanya adalah PHBS. Yang keenamnya adalah revitalisasi posyandu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga. Yang keduanya adalah kelestarian lingkungan. Kebersihan, pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga melalui saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Kemudian cuci tangan dengan sabun, peningkatan pengetahuan tentang pemakaian dan pemeliharaan air bersih dan sehat, kemudian kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan kebersihan. Dan yang terakhir, perencanaan sehat adalah penyuluhan tentang keluarga berencana, kegiatan KESRA, kesejahteraan keluarga, kemudian peringatan Hari Keluarga Nasional, penyuluhan reproduksi remaja dan calon pengantin, dan yang terakhir adalah mengatur keseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Nah, di situ yang tadi saya sampaikan itu adalah dari 10 program pokok PKK di sini terbagi menjadi 4 kelompok. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli yang telah memaparkan tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ternyata lumayan materinya lumayan baru bagi saya, Bu. Iya. Oh, nanya itu langsung nanya itu. Bisa ngaluarkeun ieu.
Absen dong, Mama. Oh iya, Bu saya. Baik, sekarang sesi tanya jawab langsung saja ya Bu Eli. Enggak. Mangga Ibu Bapak partisipan. Untuk presentasi ada di chat ya Ibu Bapak. Mangga Bu Yulia. Oke. Siap. Karunya nanya. Mungkin mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan kepada Bu Eli. Oke, terima kasih untuk Ibu narasumber ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oh, Ada, Bu. Kedengaran, Bu. Ada ya. Oke, ada. Oke, tapi saya tidak ini ya, sedang menyumput. menyumput. Baik, tadi tentang materi pemberdayaan keluarga ya, Mbak ya. Ya, Bu ya? Iya. Itu sangat bagus sekali ya. Tapi jujur nih, kalau boleh saya jujur, kebetulan memang tidak terlalu aktif juga di pergerakan PKK atau gimana, jadi kurang tahu juga gitu ya. Jadi Iya. itu gitu sejauh mana sih kegiatan PKK itu bisa memberikan dampak tentang peningkatan ya entah itu kesejahteraan atau kemampuan keluarga. Karena kalau yang saya lihat entah benar entah tidak rasanya seperti kurang gitu loh. Peningkatannya di mana? Emang titik ukur awalnya di mana, kemudian meningkatnya seperti apa? Atau upaya apa yang sudah dilakukan? Bahwa itu benar-benar sudah diupayakan pemberdayaan. Ya gitu. Iya. Karena saya nggak ngerti loh ya, ini makanya nanya. Iya. Oke. Baik, Bu Eli, mau langsung dijawab. Langsung aja. Kayaknya langsung aja ya, biar satu-satu ya. Okay. Oh iya, mangga. Baik. Ibu siapa? Penanya teh Ibu Yulia. Langsung saja Bu Eli. Iya dong. Iya. Ibu Yulia dari mana? Iya. Dari mana sayang? Ya. Ya di Bandung, Bu. Oh, di Bandung. Bu Yulia ini pengawas Disdik, Bu. Oh. Ya, Bu Yulia ya? Putus-putus ya. Kurang ini. Di Disdik Bandung ya, Bu Yulia. Halo? Betul nggak, Bu? Halo. Halo. Ya hilang. Bu Yulia. Oh. Iya. Jadi pengawas di Disdik Bandung. Iya. Kalau tidak salah. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Yulia, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Iya. Bisa didengar nggak? Bisa masuk nggak suara saya? Terdengar. Nuhun Bu Yulia, Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini mengapa PKK itu disebut pemberdayaan kesejahteraan keluarga? Yang pertama di sini PKK itu kan merupakan, mohon maaf nih, garda terdepan ya. Kenapa disebut garda terdepan? Karena pembina di sini adalah Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur atau Bapak Bupati. Nah, yang mana bahwa di situ istrinya harus otomatis ibu menjadi ketua tim penggerak PKK. Apakah itu dari pusat, kemudian berjenjang ya, dari pusat berjenjang sampai ke tingkat desa. Nah, itu sasarannya. Sasaran itu dari PKK itu adalah dasawisma. Dasawisma itu adanya di mana? Adanya di masyarakat yang terkecil, Ibu. Apa yang dikatakan dasawisma? Dasawisma itu akan sekelompok kumpulan atau yang terdiri dari 10 sampai 15 kepala keluarga yang didata. Semuanya didata ya. Didata pendataannya itu hampir sama dengan dari Dinsos atau Disduk Capil, dari mulai kepala keluarga sampai anak-anaknya, cucunya, kalau misalnya satu rumah itu ada berapa keluarga, KB-nya apa dan sebagainya. Itu adalah pendataan untuk dasawisma yang nanti akan dikapar ke dalam satu kelompok dasawisma. Misalnya di dalam satu RW itu ada berapa penduduk, dibagi aja dengan satu kelompoknya itu 10 sampai 15 kakak atau kepala keluarga. Nah, di situ. Nah, sasarannya yang tadi dasawisma, kemudian apa kegiatannya? Kegiatannya yang tadi Bu, yang dari yang saya katakan itu 10 program PKK, mulai dari penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan hidup yang terakhir.
kelestarian lingkungan hidup. Nah, kenapa dikatakan penghayatan dan pengamalan Pancasila itu artinya segala bentuk pendidikan lahir batin, agama maupun dari agama itu ada di dalam PKK Ibu. Ada di dalam PKK semuanya. Nah, di situ dibagi berdasarkan pokja-pokja. Misalnya pokja 1 kebanyakan menangani adalah tentang keagamaan dan kegotong royongan. Yang tentunya tidak lepas yang namanya keagamaan itu kan akan kembali kepada pembiasaan ya atau karakter gitu. Dan ada tentu dengan undang-undangnya dengan pemerintah juga pasti akan ada ininya akan ada apa namanya linknya gitu. Kemudian yang kedua tentang pendidikan dan koperasi Ibu. Yang mana pendidikan itu apakah itu pendidikan formal, non formal dari mulai TK ya dulu TK, nah setelah TK berubah, bukan berubah sih, setelah ada tambahan PAUD, pos PAUD ya, PAUD itu dari Dinas Pendidikan, kalau pos PAUD dari PKK, kalau PAUD-nya sendiri mungkin dari pendidikan, Dinas Pendidikan, nah di situ sampai jenjang SMP, sampai jenjang apa namanya, apa namanya tuh yang penyetaraan ABC gitu ya Bu ya, ada di situ. PKS, Iya, KTM juga. Nah di situ masuk itu di dalam Pokja 2. Kemudian yang ketiga adalah tentang lingkungan. Lingkungan tadi lingkungannya bukan lingkungan ke masyarakat, tapi lingkungan di dalam rumah, yang mana sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga itu ada dikelola oleh Pokja 3. Ya, apakah itu sopan santun, etikanya, terus kemudian cara menyajikan makanan, cara mengolah makanan, cara membelikan makanan, cara mengurus rumah tangga di Pokja 3. Dan yang keempat di Pokja 4 adalah perencanaan lingkungan hidupnya itu. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi terhadap kehidupan manusia atau personilnya di situ. Bagaimana kemudian dari mulai cara ber-KB-nya, cara kehidupan dianya dari keseluruhan itu dari Pokja 4. Ya, jadi secara garis besar aja Ibu ya. Kalau diuraikan satu-satu ini nggak akan 2 hari nggak akan selesai Ibu. Soalnya terlalu banyak gitu. Justru itu yang saya tahu, Bu, yang saya tahu tuh PKK cuma nimbang bayi aja nih. Itu bagian kecil dari posyandu ya Ibu ya. Tapi saya yakin nggak punya bayi jadi nggak tahu lagi. Jadi nggak tahu ya. Tapi saya yakin Ibu Yulia kan dari Bandung. Ini di Bandung itu PKK sangat bagus sekali. Luar biasa, ya betul. Iya, luar biasa. Apalagi ya pastilah kenal lah dengan ini juga dengan cinta ya. Ya, ibu cintanya. Kemudian itu kan provinsi ya. Kalau kota Madianya apalagi lah Ibu lah. Saya percaya. Kemudian di Kota Bandung itu kan sangat ini sekali ya, sangat welcome dengan PKK-nya. Pokoknya segala sesuatu yang kemarin terakhir aja ini waktu pandemik ini Bu Cinta kan langsung memantau ke Gasibu yang ada di Cimahi. Jadi dia langsung terus karena PKK itu merupakan garda terdepan dan merupakan mitra pemerintahan yang paling dekat karena istrinya gitu ya. Beda lagi dengan Dharma Wanita. Kalau Dharma Wanita kan hanya tok segelintir orang. Kalau PKK itu tidak ada batasan apakah dia pensiun atau tidak gitu. Itu mungkin Ibu lebih kurangnya boleh nanti ya itu. Bu, ya, terima kasih. Ya. Ternyata saya baru tahu luar biasa peran PKK itu dan ya selamat berjuang aja Bu. Semoga sukses ya yang dicita-citakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke. Bangga. Baik, terima kasih. Sudah puas Bu Yuli dengan jawaban dari Bu Eli? Alhamdulillah, sangat puas. Baik, terima kasih Bu Yulia. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silahkan kepada Ibu Bapak partisipan yang ingin bertanya tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Bisa langsung ditanyakan atau bisa via chat room. Mungkin dari Teresia Samosir.
Satu sesi aja kali pertanyaannya. Jadi Ibu, saya juga mau kayak apa ya, mengulas kembali. Jadi kan tadi PKK itu kan ada beberapa programnya ya Bu ya. Halo, halo Bu Wi. Halo? Jadi PKK itu kan ada beberapa program. 10 ya Bu, kalau Ada 10 tidak salah. program, iya. Ya, ada 10 program, ada 10 program. Biasanya ada pertemuan rutin seperti misalnya mungkin mingguan, bulanan gitu ada ya Bu ya? Pertemuannya itu dalam setiap bulan itu 1 bulan 1 kali, itu diadakan secara berjenjang, misalnya dari tingkat provinsi dulu ya, provinsi mengundang untuk tingkat kabupaten kota, kemudian dari tingkat kabupaten kota berjenjang lagi ke kecamatan, kelurahan, begitu selanjutnya. Nah, materinya apa yang disampaikan dari provinsi secara berjenjang juga, Ibu. Tadi saya setuju tentang pendapatnya Bu Yulia kalau PKK yang diketahui oleh masyarakat kan kayak imunisasi, terus timbang berat badan bayi gitu. Itu posyandu bagian Jadinya, kecilnya. jadinya benar Itu posyandu kata Bu aja, Yulia. Jadi saya setuju gitu. Kurang kurang terasa masyarakat. apa namanya ya ke masyarakatnya. Baik, Ibu Bapak partisipan, barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahkan ilmunya yang telah dimiliki untuk sesi kita kali ini tentang PKK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu moderator boleh ikut bertanya? Boleh, Bapak mangga. Mangga kalebet. Ibu narasumber yang saya hormati, terima kasih atas waktunya memperkenankan saya untuk memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu narasumber. Namun sebelumnya Ibu host dan Ibu moderator, terima kasih atas waktunya. Ibu, Ya. PKK ya, PKK itu pendidikan keluarga keluarga apa Bu? Pendidikan keluarga Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan. Tadi kan Ibu menyebutkan bagian kecil dan ya, bagian kecil itu posyandu. Posyandu, ya. Bagian kecil. Jadi kalau yang Ibu bina itu bagian di mana Ibu? Yang Ibu bina? Oke. Kalau saya masuk di Pokja 1, masuk di Pokja 1 ya. Kemudian coba nanti kita lihat kembali Pokja 1 ya. Nah, di sini saya membidangi
di kegiatan Pokja 1, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Nah, di situ kalau ada berapa jumlah personilnya, bagaimana ketua PKK yang mengambil mau berapa personil gitu, atau mau berapa orang dari kegiatan tersebut. Nah, kalau misalnya ketua PKK dari pusat, kemudian berjenjang turun ke bawah, Ibu Gubernur, Ibu Kota, Ibu Bupati itu membidangi keseluruhannya dari Pokja 1 sampai 4. Nah, di dalamnya terbagi-bagi ke dalam 4 kegiatan. Pokja 1, 2, 3, 4. Itu Pak Cep. Bagaimana? Ya, makasih Bu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah diperkenankan ikut serta dalam meeting room ini. Terima kasih. Ya, Itu saja. sama-sama. Terima kasih Pak Cecep. Baik Ibu Bapak partisipan, untuk presensi mohon menunggu terlebih dahulu karena mendadak ada gangguan. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya atau Welly ingin menambahkan lagi untuk apa ya, wawasan barunya gitu, karena saya sendiri ya Kegiatannya ya baru banget. baru banget ya, Mangga. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di PKK itu ya, untuk Pokja 1 misalnya ya, kegiatannya itu misalnya pengajian, ya udah dilaksanakan sebetulnya, udah dilaksanakan oleh masyarakat. Boleh Di nanya Bu samping lagi? boleh, Mangga. Iya. Mangga Ibu. Ya, penasaran ya. Yang ingin tahu ya, kan kita tahu tuh gerakan literasi ya, gerakan literasi nasional. Iya. Itu kan selain di sekolah juga ada di masyarakat. Iya. Nah, ya kalau di Bandung sih memang alhamdulillah dengan kemarin program ini ada lah gitu ya, literasi di masyarakat dengan apa sih namanya. Nah, kalau apakah sama gitu di tempat lain atau seperti tadi masih yang program-program yang lain aja? Ingin tahu gitu apa saja yang dilakukan untuk mensukseskan GLN, karena GLN itu kan tidak cuma di sekolah tapi juga di masyarakat. Di masyarakat ya. Gimana? Ya, Oke, makasih. ya Ibu. Siap. Langsung aja ya. Oke. Kegiatan literasi itu Ibu adanya di Pokja 2 ya, adanya di Pokja 2. Kami dari PKK, walaupun memang bukan tupoksi kami, tapi kita kan selalu bersama ya dari 1 sampai 4. Nah, di sini dari kegiatan Pokja 2 selalu harus ada yang namanya literasi. Jadi bukannya di sekolah aja. Berbentuk apakah literasi yang ada di masyarakat itu, kalau misalnya gini, Ibu kan taunya Posyandu aja ya. Betul. Di dalam Posyandu itu diwajibkan sekarang itu harus ada sudut baca, Ibu. Oh iya, betul, sudut baca. Atau perpustakaan kecil ya. Atau perpustakaan kecil atau apalah pokoknya yang namanya tempat rak buku yang mereka tentunya ada ilmu yang kira-kira masyarakat itu membutuhkan di situ tentang apa nih, gitu ya. Tapi mungkin Ibu akan kembali bertanya, ini dari mana ini mengumpulkan atau buku-bukunya itu? Kalau dari PKK itu dimintanya Ibu sukarela yang sudah mempunyai banyak buku di rumah itu boleh disimpan di perpustakaan tersebut, Ibu. Jadi kegiatan ibu-ibunya di samping mereka menimbang balita di situ, jadi orang tuanya atau pengantarnya, siapapun yang mengantarkan balita itu, mereka dipersilahkan untuk membaca buku. Itu kalau anaknya di bawah 1 tahun. Kalau yang di atas sampai 5 tahun, nah di situ suka ada juga buku-buku yang bergambar komik atau cerita atau gambar-gambar yang lucu sehingga anak itu tertarik untuk melihat-lihat. Minimalnya kalau anak itu kan
karena belum waktunya membaca, mereka itu asal melihat gambar dulu. Nah, itu juga adalah bagian daripada literasi, Ibu. Itu untuk di Posyandu ya, untuk Posyandu. Jadi di Pokja 2 sebetulnya kalau literasi. Bagaimana Oke, Ibu? makasih. Berarti ada ya? Ya, Ada, alhamdulillah. sebetulnya ada Saya Ibu, juga ada. Iya. Oke, ya, itu terima yang kasih paling Ibu. itu Iya, ya kegiatan itu untuk kegiatan di Posyandu ya Bu ya. Nah, iya. kalau untuk di Pokja 3 di rumahnya itu sekarang itu harus ada sudut baca. Sama sudut baca Harus tapi ada ya, harus ada ya. harus ada. Di rumah itu kalau kita mengacu ke PKK Ibu, sudut bacanya harus yang multi, artinya multi itu begini, ada tentang agama, ada tentang dari agama. Ya, apalagi kalau Ya, ya. misalnya keluarga itu pekerja kan berarti di situ banyak-banyak buku ya. Nah, Hmm. dari Pokja 3-nya bagaimana Ibu? Itu penataan bagaimana menata buku itu, menata sudut baca itu sehingga keluarga itu nyaman di rumah. Jadi tetap harus ada literasi. Literasi itu kan bukan hanya baca buku aja, baca Quran pun termasuk literasi. Makanya pemerintah dari Jawa Barat itu harus ada maghrib mengaji ya Bu ya. Betul. Ya, bisa dipahami Oke. pengennya Bu ya. Gitu Siap, maksudnya dari terima PKK kasih. itu. Iya. Ya, oke itu aja yang dapat kami berikan. Ya, kalau kurangnya boleh nanti chatting. Oke Ibu, mangga. Ya, kalau kurang puas, alhamdulillah bisa mencari nanti lebih banyak Ibu ya. Baik, Bu Yulia, terima kasih. Nanti kalau masih masih banyak bertanya, baik untuk presensi sebentar lagi ya, Ibu Bapak partisipan. Nah, saya akan untuk Ibu Bapak partisipan yang belum mengetahui tentang ada berapa sih Pokja yang ada dari PKK ini. Sebenarnya ada 4 ya Bu Eli? Ada kelompok kerjanya ada 4, tetapi 10 programnya ada 10. Iya. Ada 10 programnya mah ya. Kalau itunya mah kelompok kerjanya ada 4 kelompok. Biasanya kalau satu Pokja itu ada berapa anggotanya gitu? Tergantung kalau masalah anggota personil ya. Ada ya kalau misalnya wilayahnya luas, mungkin kita ngambil lebih banyak. Tapi kalau mencari orang yang mau itu sangat sulit ya. Makanya di sini di situ kan dari oleh dan untuk yang mau mau menjadi olehlah dikatakan ibadah, mau bersilaturahmi, mau mencari ilmu. Nah, kalau mereka yang mau baru kita ajak, kita masukkan di dalam PKK itu. Karena di PKK itu, walau tidak ada gaji apapun, gajinya hanya 1 juta. 1 juta dari Allah. Lebih dari 1 juta Ibu Lebih dari dari 1 juta, Allah. alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak Ya, partisipan Bu, ada yang 1 juta itu. 1 juta itu ada artinya. Oh, apa Pak? Apa Pak coba Cecep sih? ya, Saun. Oh. Gimana Pak? Itu gimana? Aduh, kalau disampaikan nanti jadi booming nih. Ada Pak Jailani, maaf. Dengan Butin malu. Bu Yuli, Butin, sama Pak Jailani, makasih ya sudah saya undang di sini. Terima Apa tuh kasih 1 Bapak juta? Ibu. Penasaran? Sama Ibu saya juga penasaran. Mau Aku juga disampaikan Bu 1 juta, penasaran. Bu. Apaan sih 1 juta Ya, itu? sampaikan Pak Cecep, boleh Pak Cecep menambah boleh. Nanti dikuiskan saja, Bu. Ada hadiahnya dikuiskan. Oke. Kuisnya dapat 1 juta Kuisis ya, juga pakai ya. kuisis. Beneran Udah 1 juta ditutup nanti aja lah. beli. Oke. Kata Butin, silakan disampaikan Pak Cecep. Nanti, Bu. Baik Ibu Bapak partisipan,
Waktunya tinggal 15 Enggak ya. menit lagi. Mau disampaikan, Bu? Gimana? Mau disampaikan nggak sih Pak kita, Cecep Bu? aja. Butin, boleh Butin? Ditunggu. Pak Boleh. Julian, boleh ya? Mas, Sejuta itu, Ayo Teh. sejuta, se-nya setia, setia. Aduh, U-nya ya, jujur, K-nya jujur. takwa. Setia, jujur, dan takwa. Sejuta. Oh, Masya Allah, bagus. Subhanallah. Istilah baru ya. Iya. Istilah baru, ya. Ya, keren. Terima kasih untuk sejutanya ya, diterima. Mohon maaf ya Bu ya, nimbrung, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Baik, Ibu Bapak partisipan, link presensinya sebentar ya, Pak Bu. Ya, Mau apa ya? Mau ngulik-ngulik lagi tentang PKK? maksudnya Mau kayak bertanya jadinya, Mbak. boleh mau Apa ya? bertanya. Suka dukanya gimana, Bu, kalau ikut PKK gitu? Pramuka. Soalnya Pramuka. Kok jadi pramuka? soalnya teman PKK. saya kebetulan usianya seangkatan dengan saya. Teman saya itu benar-benar tertarik dengan PKK. Saya pernah nanya apa sih yang membuat tertarik dengan PKK, termasuk ikut kegiatan posyandu. Alasannya hanya karena kan ibu saya juga ikut PKK, kenapa saya nggak ikut? Oh, Jadi menurut saya kok pramuka. jawabannya kurang memuaskan gitu, Bu. Pasti ada hal yang menarik gitu di PKK tersendiri gitu. Hanya saja teman saya tidak Oke. membeberkannya gitu. Itu aja Ya, Bu. ya. Jadi kalau di PKK itu sebetulnya hati ya. Artinya hati itu seperti yang kita masuk ke dalam organisasi pramuka, bahwa pramuka juga tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa namanya aktif sampai seperti Pak Cecep, dia itu adalah kuncen pramuka itu. Nah, PKK juga sama, tetapi ada kewajibannya begini, kalau mereka istrinya itu seorang bupati, wali kota, gubernur, camat, lurah, kepala desa, mereka wajib wajib menjadi ketua PKK gitu. Nah, adapun nanti di masyarakat siapa? Mereka yang mau dulu, Ibu, bukan yang mampu. Kalau yang mampu tapi mereka tidak mau, kan buat apa ya? Nah, di sini kan kembali ke sini. Ya, mereka yang mau untuk mengedepankan apa itu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Tentunya kegiatannya itu dari pemerintah gitu ya. Jadi di sini seorang kader itu memang tidak pernah digaji, Ibu. Tidak pernah digaji apa-apa. Mereka hanya dapat pahala aja. Hanya dapat pahala di kemudian hari yang dikatakan tadi 1 juta itu. Nah, kemudian mungkin
mereka akan merasa tertariknya karena mereka akan kenal dengan stakeholder yang memang dia apa ya, karena di dalam PKK itu otomatis ya, kalau misalnya bidang Dinsos P2KP3A, otomatis di situ ada para pejabat, mohon maaf. Di situ pasti kader itu akan kenal dengan mereka yang apa namanya, yang berjibaku di dalam PKK tentunya untuk kegiatan di masyarakat itu. Apalagi kalau misalnya kita udah lintas sektor ya dalam P2 WKSS atau dalam kegiatan lomba-lomba, mereka akan apa ya, akan termotivasi lebih bahwa mereka itu oh iya gitu. Saya harus tanggung jawab karena itu kemauan saya. Di situ aja sih Bu Nur ya. Jadi hati yang memanggilnya bukan siapa-siapa itu mah. Karena saya senang di organisasi ini, oke, gitu. Ya, bisa dipahami Panginten? Atau napi masih belum ini, belum paham? Halo? Bisa Ibu, bisa. Halo, iya. Bisa Ibu, alhamdulillah. Halo. Ya sebagai ini aja contoh yang paling kecil Ibu RW ya. Ibu RW mereka mau tidak mau jadi ketua PKK RW. Ikut juga dia di posyandu. Dan dia juga harus ikut rapat kegiatan di kelurahan. Itu kalau misalnya istri pejabat ya di setingkat RT atau RW gitu. Kalau kader yang lainnya boleh dari masyarakat yang lain. Termasuk Karang Taruna juga itu di dalamnya ada Karang Taruna kegiatan di PKK. Tapi akan dikembalikan lagi kepada personilnya, apakah hatinya mau aktif, dia mau bersukarela, dia mengorbankan istilahnya tenaga waktu untuk masyarakat. Kan kembali ke panggilan hati ya. Gitu. Kalau nggak mau dia ngapain gitu kan akan kembali lagi. Ya, mudah-mudahan belum puas nih karena luas sekali PKK itu ya kegiatannya sampai ke paling bawah Dasawisma. Ya, bagaimana Bu Nur? Bu Nur mungkin ingin menanggapi. Lanjut aja Bu. Mau nggak? Masih ada waktu. Oh ya Bu Eli, kan sekarang sedang ada wabah COVID-19 ya Bu ya? Ya. Apa tindakan nyata dari PKK gitu? Banyak. Oke. Kegiatannya Soalnya dari kan ya. saya kan gimana ya Bu ya? Tinggalnya di Bandung ya. Ya di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ya. Tapi nggak ada penampakan dari orang-orang PKK gitu. Oke. Sudah. Baik. Untuk kegiatan nyata atau action di COVID-19 ini adalah untuk PKK ya. Kita tidak menunggu instruksi yang pertama, yang keduanya kita langsung terjun ke lapangan. Yang pertama adalah sosialisasi tentang COVID tersebut. Tentunya kerjasama dengan Pokja 4 ya, Pokja 1, Pokja 2 dan Pokja 3. Jadi keseluruhan Pokja itu saling berkesinambungan untuk penanganan ini. Nah, kegiatan aksi nyatanya bagaimana kegiatan actionnya di masyarakat? Yang pertama ini dari PKK kami ya, Cimahi dengan wali kotanya Bapak Ajay dan Ibu Ketua PKK-nya Ibu Luciani, mohon maaf. Mereka sangat concern sekali terhadap COVID itu, artinya mereka selalu berjibaku berjuang dengan cara donatur masyarakat, dan alhamdulillah
Mohon maaf, kemarin PKK Kota Cimahi itu sampai mengumpulkan uang kurang lebih 30 juta ya untuk masyarakat yang terkena COVID. Tentunya mulai dari tugas kesehatannya yang merupakan garda terdepan sampai ke masyarakatnya yang diakui, artinya tidak diisolasi oleh sekelompok orang yang contohnya ada di Cipageran, mereka udah tahu itu terpapar ya, terpapar COVID itu, mereka tetangganya itu dengan bantuan kelurahan yang diinstruksikan oleh PKK dari kota, mereka memberikan sumbangan apa gitu ya, apa nasi bungkus atau makanan setiap harinya gitu. Jadi tidak menjauhkan mereka atau tidak menjas mereka bahwa mereka adalah COVID yang positif gitu ya. Walaupun tidak berdekatan, tetapi dari secara emosional ya mereka selalu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya PKK Kota juga udah membagikan semua masker, makanan, ataupun APD untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dan yang terakhir kita kemarin sudah monitoring ke dapur umum atau gasibu yang disertai dengan Ibu Sinta, ya otomatis mereka juga memberikan donatur berupa beras berapa kintal gitu untuk setiap kabupaten kota. Nah, itu kegiatan aksi atau kegiatan yang nyata di masyarakat. Nah, bagaimana kalau masyarakatnya tidak tahu? Ya itu mah tergantung kepada masyarakatnya sendiri ya. Kita tidak mungkin menyentuh satu orang dengan berbagai macam karakter dan berjumlahnya berapa ribu untuk disentuh satu-satu tidak mungkin lah. Tapi kita punya kaki, kita punya seran untuk tiap jenjangnya itu kan yang paling rendah adalah RW, RT, dan Dasabisma. Nah mereka di situ adalah perwakilan. Sampai sekarang pun kita masih tetap monitor tentang gasibu. Gasibu itu gabungan dapur umum ya untuk makanan-makanan. Nah diberikannya kepada siapa mereka yang berjaga-jaga di lalu lintas karena sekarang ada PSBB itu gitu. Nah itulah aksi nyata yang ada di PKK. Itu Pak Inten, Neng Nur, Neng Anti, siapa? Halo? 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 Kok nggak ada suaranya? Mati semua ya? Semuanya mati ya? Ada Bu, cek, ada suaranya. Bu Anti yang mati, kenapa Bu Anti? Kak, Enggak. Oke, nuhun Bu Eli. Baik, Oke, Ibu Bapak mangga. partisipan, untuk presensi sepertinya nanti akan diberikan di sesi kedua. Jadi mohon menunggu terlebih dahulu. Sekarang saya tutup dulu sesi tanya jawabnya ya Bu Eli. Ya, Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 kurang 2 menit Ibu. Baik Ibu Bapak partisipan, sebelum saya menutup ini oke sebelum ditutup ya. materi dari Sebentar, Ibu Ya. moderator sebentar. Tadi kan ada tawakal apa 1 juta ya? 1 juta itu artinya 1 juta sabar, jujur, tawakal, semangat tanpa lelah. Jadi 1 juta. Itu yang terbaru ya Bu? Bukan yang terbaru. Emang begitu artinya. Bu Eli. Kalau PDT mah pramuka. PDT mah pramuka itu mah ya. Iya. Juta pramuka Jargon-jargonnya itu 1 banyak juta. baru ya Bu ya. 1 juta PKK seperti itu ya.
inovasi itu mah inovasi sedikit lah biar ada semangat. Ya, Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Eli atas pemaparannya dan sharing-sharing tentang PKK. Bagi saya pribadi bermanfaat sekali. Saya akan membacakan kesimpulan dari sesi pertama ini. PKK itu singkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, di mana PKK ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Nah, PKK sendiri mempunyai 10 program. Yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kemudian kesehatan ya Bu Eli, Ya, terus bentar Bu, catatan. Kemudian pengembangan kehidupan berkooperasi, berkooperasi. bentar Bu. Terus yang ke-9 dan ke-10 itu Kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. ya Bu, betul. Pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan Ya, sehat. sehat. Nah, Ya, PKK mempunyai kelompok kerja, POGA, ada 4. Yang pertama itu sebagai pelaksana kegiatan program di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, keagamaan, dan gotong royong. Ya. Kelompok kerja 2 sebagai pelaksana kegiatan program pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkooperasi. Kelompok kerja 3 sebagai pelaksana kegiatan program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Dan kelompok kerja 4 sebagai pelaksana kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. sehat. Nah, bagi yang ingin tahu tentang orang-orang PKK itu ingin ikut andil di PKK sendiri karena adanya niatan dari hati ya Bu ya. Dan Ya, bahkan ada jargonnya itu sajuta. Sabar, jujur, apa Bu ya, tadi? sabar, jujur, tawakal, Tawakal. tawakal, semangat tanpa lelah. Semangat Ini tanpa ke saya nih. Baik, Ibu Eli, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih juga pada Ibu dan Bapak partisipan yang sudah hadir dan berpartisipasi di kegiatan kami di sesi 1 tentang PKK. Baik, saya tutup dan saya serahkan kembali ke Pak Hilman sebagai host. Terima kasih, Pak Hilman. Terima kasih Bu Anti atas jadi moderatornya dan juga Ibu Hajah Eli yang telah menjadi narasumber dan menerangkan materinya. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu-ibu, partisipan, kita break dulu sebentar, 5 menit, kemudian kita masuk lagi ke room. Jangan kemana-mana ya Bu, ya Pak.